Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan penting, yaitu 5 ciri orang berhati licik yang perlu diwaspadai dan dihindari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Sekarang, mari kita masuk ke dalam pembahasan. 1. Tampilan luar yang menipu. Tampilan luar yang menipu seringkali merupakan strategi pintar dari individu yang ingin menciptakan kesan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Ciri-ciri ini dapat berkisar dari gaya hidup glamor yang terkesan mewah, kemewahan materi yang ditampilkan secara berlebihan, hingga penampilan fisik yang diupayakan untuk menciptakan kesan ideal. Gaya hidup glamor seringkali dihadirkan melalui media sosial, di mana seseorang dapat membagikan momen-momen yang menunjukkan kebahagiaan, keberhasilan, dan kesenangan. Namun, perlu diingat bahwa apa yang terlihat di media sosial tidak selalu mencerminkan kehidupan sehari-hari. Penggunaan filter, penyuntingan foto, atau selektivitas dalam membagikan momen dapat menciptakan ilusi kebahagiaan yang tidak selalu mencerminkan realitas. Selain itu, penonjolan materi berlebihan juga menjadi ciri tampilan luar yang menipu. Orang-orang dengan motif tertentu mungkin terlihat memiliki kekayaan yang sangat besar, dengan asumsi bahwa keberhasilan finansial mereka mencerminkan kebahagiaan atau keberhasilan pribadi secara menyeluruh. Namun, kelimpahan materi tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan atau kepuasan hidup sejati. Penampilan fisik yang diromantisasi juga dapat menjadi bagian dari taktik menipu ini. Seseorang mungkin berusaha menciptakan citra ideal tentang diri mereka melalui penampilan fisik, berharap bahwa kesan visual yang diberikan akan mengaburkan fakta-fakta lain tentang diri mereka. Penting untuk tidak terjebak dalam penilaian yang sepenuhnya didasarkan pada penampilan, karena kebenaran sejati seseorang seringkali lebih kompleks daripada yang dapat dilihat dari luar. Untuk menghindari jebakan tampilan luar yang menipu, bijaklah dalam menilai orang berdasarkan fakta dan perilaku yang objektif. Jangan hanya mengandalkan impresi awal, melainkan cari informasi lebih lanjut dan pertimbangkan berbagai aspek sebelum membentuk pandangan tentang seseorang. 2. Sikap pujian berlebihan. Sikap pujian berlebihan merupakan fenomena yang dapat memiliki dampak negatif pada individu dan lingkungannya. Ketika seseorang terlalu sering memberikan pujian tanpa dasar yang jelas, hal ini dapat membentuk realitas palsu dalam pandangan diri seseorang. Pujian seharusnya menjadi refleksi dari pencapaian nyata dan kualitas yang dapat diukur, bukan hanya upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri tanpa dasar substansial. Dalam konteks ini, perlu dicermati bahwa pujian yang terlalu berlebihan dapat menghambat perkembangan personal dan profesional seseorang. Individu yang terbiasa mendapatkan pujian berlebihan mungkin cenderung kehilangan daya kritis terhadap kinerja dan pencapaian mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi area perbaikan atau bahkan membuat mereka kurang siap menghadapi kritik konstruktif. Selain itu, sikap pujian berlebihan dapat merusak dinamika tim dan hubungan interpersonal. Rekan-rekan kerja atau teman yang merasa pujian yang diterima tidak berdasar mungkin merasa frustrasi atau bahkan meragukan integritas pribadi individu yang sering dipuji. Ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan antar individu dan memengaruhi kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya memberikan pujian yang berdasar pada prestasi nyata dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan. Pujian seharusnya menjadi alat untuk memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian, bukan sekadar instrumen untuk meningkatkan ego tanpa landasan yang kuat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan budaya pujian yang positif dan bermakna dalam mengembangkan diri dan orang lain. 3. Tidak konsisten dalam tindakan. Ketidakkonsistenan dalam tindakan dapat menjadi indikasi kuat terhadap niat yang tidak baik. Saat seseorang tidak konsisten dalam perilakunya, hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk diprediksi. Misalnya, jika seseorang secara teratur bertindak dengan cara tertentu namun tiba-tiba berubah arah tanpa alasan yang jelas, hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan. Perilaku yang tidak konsisten juga dapat mencakup perbedaan drastis antara kata-kata dan tindakan seseorang. Ketika seseorang berjanji melakukan sesuatu namun tidak memenuhinya, atau sebaliknya, berbicara positif tentang suatu nilai tetapi bertindak sebaliknya, ini menciptakan ketidakkonsistenan yang dapat menunjukkan adanya ketidakjujuran atau motif tersembunyi.
Penting untuk memperhatikan pola perilaku yang tidak konsisten ini, karena hal tersebut dapat menjadi petunjuk awal terhadap niat yang tidak baik atau maksud tersembunyi dari seseorang. Melalui pengamatan dan analisis lebih lanjut terhadap ketidakkonsistenan ini, kita dapat lebih memahami potensi risiko atau ancaman yang mungkin timbul dari individu tersebut. 4. Berkata manis, berbuat pahit, mencerminkan perbedaan antara perkataan yang menyenangkan dan tindakan yang sebaliknya. Ciri keempat ini menyoroti pentingnya mengenali ketidaksesuaian antara kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang. Saat kita mengamati perbedaan ini, kita dapat menemukan indikasi tersembunyi mengenai karakter seseorang. Mengidentifikasi perbedaan ini memerlukan kehati-hatian dan pemahaman mendalam terhadap motivasi serta nilai yang dianut seseorang. Misalnya, seseorang mungkin terampil dalam mengucapkan kata-kata manis tetapi bertindak secara bertentangan karena motif tertentu, seperti kepentingan pribadi atau ketidakjujuran. Oleh karena itu, perhatikan tindakan nyata yang diambil seseorang, karena itu seringkali memberikan gambaran yang lebih akurat tentang karakter dan niat mereka. Dalam situasi ini, penting untuk menjaga kewaspadaan dan tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata semata. Menilai konsistensi antara perkataan dan perbuatan membantu masyarakat untuk lebih bijaksana dalam membangun hubungan, memilih mitra, dan menilai integritas seseorang. Dengan memahami ciri keempat ini, kita dapat menghindari jebakan ketidakjujuran dan membangun fondasi yang lebih kokoh dalam interaksi sosial. 5. Memanfaatkan informasi pribadi. Penting untuk menjaga informasi pribadi karena informasi tersebut dapat digunakan oleh individu berhati licik untuk berbagai kepentingan yang merugikan kita. Dalam era digital ini, banyak data pribadi yang tersimpan di berbagai platform online, mulai dari media sosial hingga layanan perbankan. Penyalahgunaan informasi pribadi dapat mencakup pencurian identitas, penipuan keuangan, atau bahkan ancaman terhadap privasi kita. Melindungi informasi pribadi dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti memperbarui secara berkala kata sandi akun online, tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, dan mengaktifkan pengaturan keamanan pada platform-platform yang digunakan. Kesadaran akan risiko penyalahgunaan informasi pribadi juga penting agar kita dapat lebih waspada terhadap upaya manipulasi atau penipuan yang menggunakan data pribadi. Selain itu, edukasi mengenai tata kelola informasi pribadi dan hak privasi juga merupakan langkah krusial dalam melawan penyalahgunaan informasi. Masyarakat perlu memahami bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh berbagai layanan, serta memiliki pengetahuan untuk menentukan sejauh mana mereka ingin membagikan informasi pribadi mereka. Dengan menjaga keamanan informasi pribadi, kita dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan atau kejahatan siber. Kesadaran dan tindakan preventif menjadi kunci dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi di era teknologi informasi yang terus berkembang. Kesimpulannya, mengidentifikasi 5 ciri orang berhati licik dapat membantu kita lebih waspada dalam interaksi sehari-hari. Pertama, perhatikan tindakan manipulatif yang mungkin mereka lakukan. Kedua, waspadai mereka yang sering menyembunyikan niat sebenarnya. Ketiga, observasi terhadap kecenderungan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Keempat, perhatikan sikap yang kurang jujur atau cenderung licik dalam komunikasi. Terakhir, hindari orang yang sulit diprediksi dan seringkali mengubah sikap tanpa alasan yang jelas. Dengan memahami dan mengenali ciri-ciri ini, kita dapat melindungi diri dari potensi kerugian atau pengkhianatan. Penting juga untuk berbagi pengalaman dan pendapat dalam menghadapi situasi semacam ini, sehingga kita bisa saling memberikan dukungan dan pemahaman. Tetap bijak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan semoga kesimpulan ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.